Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam menyampaikan materi tentang budaya Islam di Indonesia. Dan sebelum kita memulaikan pelajaran kita, silakan anak kami berdoa dengan hati masing-masing selama 1 detik. Dimulai. Selesai. Baik, anak-anak kami sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Sebelumnya kita membahas tentang masuknya agama Islam di Indonesia, dan saat ini kita akan mempelajari tentang budaya Islam di Indonesia. Anak-anak, akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Anak-anak kami sekalian, kalau kita melihat bahwa perkembangan kebudayaan Islam di Kepulauan Indonesia sudah menambah khasanah budaya nasional Indonesia. Pada saat ini, di materi ini kita akan mempelajari satu bagian daripada akulturasi dan perkembangan budaya Islam, yaitu tentang seni bangunan. Silakan dilihat buku paket halaman 240. Di situ dikatakan tentang seni bangunan ada beberapa macam-macam. Dan yang pertama kita pelajari yaitu tentang seni bangunan masjid dan menara. Anak-anak kami sekalian, silakan diperhatikan bahwa di bagian pertama tentang masjid itu sudah tertulis di situ bahwa seni bangunan di zaman perkembangan Islam merupakan perpaduan antara unsur Islam dengan kebudayaan pra-Islam. Masjid pada masa kuno yaitu difungsikan sebagai tempat beribadah bagi agama Muslim. Itu pada masa kuno. Tetapi di bahasa Etiopiania bahwasanya masjid itu merupakan kuil dan juga gereja. Jadi bagi anak-anak kami yang sering sekali mendengar tentang masjid itu, tidaklah tertutup kemungkinan bahwa masjid itu hanya berfungsi sebagai tempat beribadah bagi agama Muslim. Nah, ketika kita mempelajari pada hari ini, masjid itu tidak hanya diperuntukkan untuk agama Muslim pada masa kuno tersebut, tetapi merupakan juga tempat peribadatan secara umum, karena di bahasa Etiopianya masjid itu merupakan kuil atau gereja. Nah, fungsi utama daripada masjid merupakan beribadah yang memiliki bahasa Aramik atau bentuk bebas dari perkataan sajadah. Sajadah merupakan merebahkan diri untuk bersujud. Nah, itu artinya sajadah yang dipergunakan oleh orang Muslim pada masa kuno tersebut, yang berkaitan dengan tempat peribadatan yaitu masjid. Anak-anak kami sekalian, pengertian tersebut juga dikaitkan dengan salah satu hadis sahih yang menyatakan bahwa bumi dijadikan bagiku untuk masjid atau tempat salat. Nah, itu yang dikaitkan para ulama hadis sahih pada masa kuno. Ada 3 bangunan masjid-masjid kuno di Indonesia yang memiliki ciri. Yang pertama, masjid yang atapnya berupa tumpang, artinya
bersusun semakin ke atas dan semakin kecil. Itulah ciri khas daripada masjid. Kemudian jumlah tumpang biasanya selalu gasal atau ganjil. Ada yang 3, ada juga yang 5. Itu adalah merupakan ciri khas daripada masjid ini. Juga atap masjid biasanya diberi sebuah puncak yang dinamakan mustaka. Itu adalah bagian-bagian daripada ciri daripada masjid di masa kuno. Yang kedua yaitu menara yang berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan. Itu adalah ciri-ciri daripada masjid yang dipergunakan pada masa kuno tersebut, di mana bahwa benda-benda masjid di umumnya terdapat menara. Masjid kuno Indonesia juga menandai datangnya waktu salat yang dilakukan dengan memukul beduk atau kentong. Nah, fungsi daripada beduk atau kentong tersebut yaitu untuk mengingatkan orang-orang pada zaman kuno tersebut untuk melakukan ibadah mereka. Dan yang ketiga yaitu masjid didirikan di ibu kota atau dekat istana kerajaan. Nah, ini adalah bagian daripada ciri khas atau ciri-ciri daripada masjid, yaitu masjid-masjid atau bangunan tempat peribadatan itu didirikan dekat kerajaan. Juga dipandang sebagai tempat yang keramat ya, atau disebut dengan masjid-masjid yang di zaman Wali Sanga umumnya berdekatan dengan makam. Nah, jadi kita ketahui bahwa masjid-masjid di masa kuno itu didirikan juga di dekat makam-makam atau keramat. Nah, bagi anak-anak kami sekalian, jikalau ada yang ingin ditanyakan tentang tempat peribadatan orang Muslim di zaman kuno mengenai masjid pada hari ini, Ibu persilakan untuk bertanya. Silakan. Nah, kalau tidak ada, demikian dulu pertemuan kita pada hari ini tentang seni bangunan di zaman kuno, yaitu mengenai budaya agama Islam. Sekian dan terima kasih.